Mentang-mentang kita ngaji tauhid, langsung kita vonis orang yang nggak ngaji tauhid kafir. Kejem kali kayaknya kita ini. Yang nggak mau belajar tauhid, imannya itu diragukan. Yang nggak mau belajar sifat 20, imannya diragukan. Wah, kok paham nggak beda muqallid dengan orang yang tidak muqallid? Muqallid, orang yang taklid, yang diragukan itu bukan imannya, Wak. Tapi yang diragukan adalah jazmunya. Kenapa jazmunya diragukan? Karena nggak tahu dalil. Nah gitu. Makanya pendapat yang mengatakan muqallid kafir itu qala ba'duhum dianggap pendapat yang do'if. Ingat ya, jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama. Biasa kalau disebut qala ba'duhum, ya, ini istilahnya gini dia. Ulama tuh masih hidup ketika disusun kitab ini. Gitu dia. Dan nggak disebutkan namanya. Kenapa? Karena khawatir nanti mereka menarik pendapat mereka. Nah, gitu dia. Makanya disebut qala ba'duhum, gitu aja. Biasa kan kalau di kitab lain qala Ibnu Hajarin, langsung disebut nama. Ya, karena si penyusun kitab udah yakin itu pendapat yang memang sudah matang, nggak akan dirujuk lagi oleh penulisnya. Tapi ketika disebut qala ba'duhum, berarti pendapat itu masih ada kemungkinan direvisi ya oleh ulama tersebut. Makanya nggak disebut namanya, cuma disebut ba'duhum, gitu aja. Berkata sebahagian mereka ulama, ya. Berkata sebagian mereka, siapa? Itulah orang-orang itulah pokoknya, bukan gitu ya. Hum itu adalah ulama. Yushtaratu, disyaratkan ayya'rifat dalilat tafsili. Disyaratkan mukallaf itu harus mengetahui dalil tafsili. Lakinil jumhuru, akan tetapi mayoritas ulama ala annahu yakfid dalilul ijmaliyu. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mencukupi ya dengan dalil ijmali. Likulli akidatin, bagi tiap-tiap akidah, min hazihil khamsina, dari akidah yang 50. Gini maksudnya. Belajar ilmu tauhid sampai mana batasannya? Kan gitu. Sampai mengerti dalil. Belajar tauhid kalau tak dapat dalilnya, tak mengerti dalil dari masing-masing ya, sifat yang 50 itu, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Nabi Rasul, kan 50 jumlahnya. Kita wajib belajar tauhid mengetahui 50 akidah tadi. Sampai dengan dalilnya. Kalau cuma hafal, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, ditanya apa dalil wujud, apa dalil qidam, apa dalil baqa, tak tahu dia. Berarti belum memenuhi standar. Jelas ya? Jadi, kita wajib belajar tauhid sampai mana batasannya? Sampai mengetahui dalil dari masing-masing sifat. Nah, dalil itu terbagi 2. Ada dalil ijmali dalam tauhid, ada dalil tafsili. Ya. Dalil ijmali, dalil yang bersifat global, umum. Nanti ada contohnya, nanti di kitab ini ada. Dalil tafsili, dalil yang bersifat rinci, terperinci, detail. Itu namanya tafsili. Allah ada. Ada. Apa dalil Allah ada? Baharu sekalian alam. Itu namanya dalil ijmali. Ya, global, umum. Kemudian dalil tafsili, rinci, dirincinya lagi. Apa maksud baharu alam? Dijelaskan begini. Lebih detail. Nah, jadi tadi permasalahannya, wajib nggak kita semua belajar tauhid?
Wajib. Sampai mana batasan kita wajib belajar tauhid? Wajibnya sampai mengetahui akidah yang 50 dengan dalil-dalilnya. Sampai mana? Dalil ijma, dalil itu kan dua. Dalil ijmali, dalil tafsili. Yang wajibnya secara aini, fardu ain belajar tauhid sampai dengan dalil ijmali saja udah cukup. Tapi dikatakan qala ba'duhum, sebahagian ulama tauhid mengatakan belajar tauhid nggak cukup hanya sampai dalil ijmali saja. Wajib sampai dengan dalil tafsili. Sebahagian ulama. Ya, tapi kalau disebut qala ba'duhum, itu biasa sigot tamrid kalau dalam fikih namanya. Sigot tamrid itu pendapat yang menunjukkan pendapat doif, lemah. Jadi ketika disebut qala ba'duhum, kita udah paham nih, oh ini pendapat lemah gitu maksudnya. Ya, dari mana Ustadz tahu kalau itu pendapat lemah? Padahal nggak disebutnya di kitab itu qaul doif. Ya, kita taunya dari isyarat qala ba'duhum. Nah, kami kalau di Jawa itu belajar fikih itu rumus-rumus fikih itu semua dipelajarin. Jadi bukan sebatas tahu hukum, tapi rumus-rumusnya juga dibahas. Makanya sekali lihat misalnya gini, qala ba'duhum, oh udahlah ini pendapat yang doif, udah tahu itu. Walaupun nggak disebut di dalam kitab itu ini doif gitu. Ya, namanya sigot apa tadi? Sigot tamrid. Sering juga di dalam kitab fikih waqilah. Nah, itu kan, sering kan? Nah, qilah itu juga bagian dari sigot tamrid. Jadi kalau nanti misalnya Pak Isa baca kitab waqilah atau di dalam kitab Jawi dan dikatakan oleh satu pendapat, gitu biasa kan? Nah, itu terjemahan dari qilah, berarti itu pendapat yang doif. Ya, di Sabilal Muhtadin misalnya, ya, atau di kitab-kitab Arab Melayu yang lainnya ada ya lafaz yang berbunyi dan dikatakan oleh satu pendapat. Pernah kan ketemu gitu kan? Itu terjemahan dari qilah. Nah, berarti itu pendapat yang lemah, doif. Sigot tamrid, ya, tamrid, huruf dot. Tamrid, gitu dia. Nah, baik. Jadi, qala ba'duhum yustaratu ayyarifat dalilat tafsiliyah lakinil jumhuru ala annahu yakfid dalilul ijmali likulli aqidatin min hazihil khamsina. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan kita wajib belajar tauhid sampai mengetahui dalil, bahkan dengan dalil tafsili. Tapi ini pendapat yang lemah. Artinya pendapat yang muktamad di kalangan ulama ahli tauhid, wajibnya kita belajar tauhid cukup dengan dalil tafsili. Dalil ijmali. Udah cukup sampai situ aja. Udah lepaslah fardu ain kita belajar tauhid. Masalahnya ya sedikit juga orang yang belajar tauhid sampai dengan dalil. Lebih banyak orang yang nggak ngaji daripada yang ngaji. Jadi jelas ya, qala ba'duhum di situ ada ulama yang mengatakan kita belajar tauhid wajibnya sampai dalil tafsili. Tapi ini pendapat yang do'if, ya, lemah. Pendapat yang muktamad kuat di kalangan ulama ahli tahqiq, ulama ahli tauhid, kita wajib belajar tauhid cukup sampai dengan dalil secara ijmali saja. Wat dalilu tafsiliyu. Lihat lagi kitabnya. Dan dalil secara tafsili, dalil secara rinci, di kampung ini ada nggak istilah tafsili? Ada. Apa tuh? Tafsili itu gini, istilah tersendiri gitu, bisa. Apa? Satu persatu lah dibahas. Detail kan, gitu kan ya. Paslah itu. Wat dalilu tafsili, dan dalil tafsili misaluhu, contohnya. Ini contohnya. Izaqila, apabila ditanya orang kita, mat dalilu ala wujudhi ta'ala, apa dalil adanya Allah Ta'ala? Ayyuqala, maka kita jawab, hazihil makhluqat. Dalil adanya Allah, adanya makhluk. Makhluk ini, alam menjadi dalil adanya Allah. Fayaqulu lahu sa'il, maka ditanya lagi. Ya, maka ditanya lagi kepadamu, al makhluqatu
dallatun ala wujudillahi ta'ala. Makhluk sebagai dalil bagi adanya Allah Ta'ala. Min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin. Dari sisi imkannya, mungkinnya, atau dari sisi adanya sesudah tiada. Gini, maksudnya, kita ditanya orang, ada nggak Allah Ta'ala? Ada, kita jawab. Apa dalilnya? Buktinya kalau Allah itu ada? Kita jawab, alam ini, makhluk ini menjadi dalil adanya Allah. Ya, orang tuh nanya lagi, cemana pula kau bisa menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah? Kan gitu. Ya. Nah, kita jawab, alam ini baharu. Ya. Alam ini baharu atau mungkin. Nah, kau mau jawaban dari yang mana? Dari sisi baharu alam atau dari sisi mungkinnya alam? Udah, kau jelaskan dari sisi baharunya alam. Kita jelaskanlah. Alam ini baharu tuh begini. Ya. Sampailah intinya, setiap yang baharu ada yang menciptakan atau menjadikan. Kalau kita bisa jawab secara detail begitu, berarti kita pahamnya tauhid bukan lagi ijmali, tapi sudah sampai kepada tafsili. Jadi, lihat lagi kitabnya. Fayujibuhu, maka engkau jawab. Wa amma izalam yujibuhu bal qala lahu hazihil makhluqatu faqat. Adapun apabila tidak engkau menjawabnya, kau hanya mengatakan makhluk ini saja menjadi dalil adanya Allah, walam ya'rif min jihati imkaniha, dan tidak mengetahui apakah dari sisi imkannya, au wujudiha ba'da adamin, atau dari sisi baharunya, fayuqalu lahu, maka dikatakan yang demikian itu dalilun ijmali. Itu yang dimaksud dengan dalil ijmali. Wa huwa kafin indal jumhur. Cukup ya, dengan kita belajar tauhid sampai dalil ijmali aja udah cukup menurut mayoritas ulama. Jadi saya ulang lagi. Ditanya orang, Allah tuh ada apa tidak? Kita jawab, ada. Ditanya lagi, apa buktinya, apa dalilnya kalau Allah tuh ada? Ya, kita jawab adanya alam ini. Ditanya lagi, cemana pula alam ini bisa jadi bukti atau dalil adanya Allah? Kalau tak dapat kita menjawabnya, sampai situ aja tadi, alam ini sebagai bukti adanya Allah, itu namanya dalil ijmali. Tapi kalau bisa kita mendetailkan, ya jawabannya iya, alam ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena alam ini baharu. Baharu itu apa? Sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Alam ini dulu nggak ada, sekarang ada. Berarti adanya dia didahului oleh tiada. Sesuatu yang ada didahului tiada dinamakan baharu dia. Dan tiap-tiap yang baharu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat detail begitu awak jawab, berarti pemahaman kita udah sampai dalil tafsiri. Ya? Bahkan kalau ditanya orang, jadi mencari dalil adanya Allah bisa dari 3 sisi. Dari imkannya alam, dari baharunya alam, atau bahkan dikombinasikan keduanya. Wah, mau tahu Pak Isa? Tahu lah. Mau tahu? Mau. Kita jelaskan nih ya. Iya. Jadi gini, alam ini menjadi dalil adanya Allah, betul? Dari mananya alam ini kok bisa jadi dalil, menjadi dalil adanya Allah? Bisa dari sisi baharunya alam, bisa dari sisi mungkinnya alam. Baharunya alam udah jelaskan tadi itu ya. Itu adalah dalil yang paling umum. Tapi yang jarang dijelaskan dalil dari sisi mungkinnya. Mungkin itu apa? Sesuatu yang mungkin ada, mungkin tiada. Alam ini mungkin. Ya, adanya itu mungkin. Ya, bukan mungkin. Kalau istilah kita mungkin. Adanya alam ini mungkin. Maksudnya gimana? Mungkin diadakan, mungkin ditiadakan.
Dan tiap-tiap sesuatu yang adanya adalah mungkin, pasti ada yang menjadikan. Tak mungkin ada dengan sendirinya. Kita sekarang ada apa enggak? Ya. Ada. Tapi adanya kita pada masa azali, mungkin ada, mungkin tiada. Dan tiap-tiap yang dia ada ketika azali adanya mungkin ada, mungkin tiada, pastilah ada yang menjadikan dia. Enggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Nah, itu kalau menjadikan alam ini sebagai dalil adanya Allah dari sisi mungkinnya. Yang paling enak dari mana? Baharu ya. Iya. Mencari dalil dari sisi baharu. Bisa dikombinasikan dua-duanya. Dari sisi mungkin, dari sisi baharu. Gini. Alam ini mungkin. Betul? Alam ini ada. Adanya alam ini ketika azali itu mungkin ada, mungkin tiada. Tiap-tiap yang adanya itu mungkin ada, mungkin tiada, maka pastilah dia baharu. Ya. Nah, udah kan? Dan tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil ada dengan sendirinya. Tuh, pendek aja ya. Itu dikombinasikan dia. Dalil mungkin dengan baharunya alam. Kalau di kitab-kitab tauhid lazimnya itu mencari dalil dari sisi kebaharuan alam. Dalil adanya Allah dari sisi baharunya alam. Itu biasanya kalau di kitab-kitab. Jarang di kitab-kitab itu dari sisi mungkinnya itu jarang. Walaupun ada 1-2 kitab. Kenapa? Lebih mudah mencerna dari sisi baharunya alam. Tapi bisa juga dikombinasikan. Alam ini mungkin. Maksudnya cemana? Mungkin ada, mungkin tiada. Ya. Nah, setiap sesuatu yang adanya mungkin ada, mungkin tiada, pasti dia baharu. Dan tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menjadikan. Itu namanya dalil kombinasi antara mungkinnya alam dan baharunya alam. Bisa ya? Jadi kalau kita bisa sampai detail gitu, berarti pemahaman kita kepada ilmu tauhid bukan lagi dengan dalil ijmali, tapi pemahaman kita sudah sampai kepada dalil tafsili, rinci. Dan yang wajib secara fardu ain yang mana? Ijmali apa tafsiri? Ijmali saja sudah cukup. Saya pernah iseng lagi duduk-duduk sama almarhum. Beliau lagi baca kitab Ummul Barohin pada waktu itu. Ya, beliau duduk di meja besar itu kan ada tuh kan yang menghadap pintu. Saya duduk di sofa. Iseng-iseng saya nanya, Ustaz, dalil 20 sifat wajib secara ijmali apa? Senyum beliau. Baharu sekalian alam katanya. Udah itulah dalil 20 sifat. Ya. Kalau gitu ngapain capek-capek kita belajar tauhid, Ustaz? Iyalah katanya. Nah, tapi diam-diam aja gitulah istilahnya ya. Nanti tak ada orang mengaji gitulah istilahnya. Apa dalil sifat wujud? Baharu alam. Apa dalil sifat kidam? Baharu sekalian alam. Bako, baharu sekalian alam. Semua sifat wajib dalilnya baharu sekalian alam. Gitu kata beliau. Satu aja dalil ijmalinya. Makanya kok takut kali orang mau belajar tauhid, ya? Enggak sanggup otakku ngaji sifat 20 katanya kan paling simpel aja. Ya. Wajib Allah bersifat wujud, dalilnya apa? Baharu sekalian alam. Wajib Allah bersifat kidam, dalilnya apa? Baharu sekalian alam. Wajib Allah bersifat bako, dalilnya apa? Baharu sekalian alam. Semua sifat-sifat wajib Allah Ta'ala dalilnya baharu sekalian alam. Sudah. Ya, itu namanya dalil ijmali. Dikit lagi, biar nggak ada pertanyaan. Wa amma taklidu, dan adapun taklid, wa huwa ayya'rifal aqaidal khamsina, yaitu bahwa mengetahui akidah yang 50, walam ya'rif laha dalilan, tapi dia nggak tahu dalilnya. Saya nerjemahinnya bebas saja ya supaya mudah dicerna. Walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan au tafsilian. Dan dia tidak mengetahui baginya dalilnya ijmali atau tafsiri. Fakhtalafal ulama ufihi. Ulama beda pendapat tentang muqallid. Orang yang taklid dalam tauhid. Faqala ba'duhum. Berkata sebahagian mereka. Sigot tamrid enggak nih? Layak fit taklid. Enggak cukup taklid. Wal muqallidu kafir. Ya, bahkan orang yang taklid dihukumi kafir. Tapi kan kita udah paham. Ya, nggak usah bingung, kafir.
Itu sigot tamrid. Ini qaul do'if. Kenapa? Redaksinya qala ba'duhum. Gitu. Kan sama kayak tadi kan? Ya. Baik. Jadi gini. Kita wajib nggak belajar tauhid? Wajib. Ya. Sampai mana batasan kita wajib belajar tauhid? Sampai mengetahui sifat yang 50, akidah 50 beserta dengan dalilnya. Dalil itu kan 2. Ijmali dan tafsili. Sampai mana? Cukup dengan dalil ijmali saja. Itu yang fardu ain. Ya. Nah, ada orang ditanya, Allah ada? Ada. Ya, apa dalil Allah tuh ada? Aku kalau kau tanya dalil tak tahu aku. Cuma kalau kau ragukan keyakinanku itu salah. Aku betul-betul yakin, seyakin-yakinnya Allah tuh ada. Jazm. Ya. Tapi kalau kau tanya apa dalilnya sama aku, tak tahu aku. Nah, itu namanya muqallid. Orang yang taklid. Ya. Gimana status keimanan orang yang taklid? Qala ba'duhum tadi, orang yang taklid dianggap kafir. Jadi orang yang taklid bukan imannya yang diragukan. Itu hati-hati ya. Supaya kita nggak gampang kali mengkafir-kafirkan orang kalau nggak mau ngaji tauhid. Jelas ya? Orang yang taklid, yang diragukan bukan imannya. Tapi apa yang diragukan bagi orang yang taklid? Jazmunya. Nah, apa kalau istilah kita di sini apa, Pak Isa? Jazamnya. Ya. Nah, jazmunya. Iktikat yang putus. Nggak putus iktikatnya. Nggak jazm. Kenapa? Karena iktikat itu jazm kalau ada dalil. Nah, ini kan dia nggak tahu dalil. Jadi kalau keimanan dia sama dengan keimanan kita, betul-betul kokoh, yakin. Cuma yang diragukan adalah jazmunya. Beda dengan orang yang belajar tauhid. Keyakinannya mantap dan keyakinannya pun jazm. Tapi orang yang muqallid, keyakinannya mantap tapi tidak jazm. Nah, jadi kalau muqallid yang diragukan apanya tadi? Jazmunya, bukan imannya. Orang yang nggak mau ngaji tauhid, imannya diragukan. Ngeri kali wak nih. Bahaya tuh kan. Tapi sering kita dengar gitu kan. Mentang-mentang kita ngaji tauhid, langsung kita vonis orang yang nggak ngaji tauhid kafir. Kejem kali kayaknya kita ini. Yang nggak mau belajar tauhid, imannya itu diragukan. Yang nggak mau belajar sifat 20, imannya diragukan. Wah, kok paham nggak beda muqallid dengan orang yang tidak muqallid? Muqallid, orang yang taklid, yang diragukan itu bukan imannya, Wak. Tapi yang diragukan adalah jazmunya. Kenapa jazmunya diragukan? Karena nggak tahu dalil. Nah, gitu. Makanya pendapat yang mengatakan muqallid kafir itu qala ba'duhum, dianggap pendapat yang do'if. Ingat ya, jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang. Pertanyaannya, sekarang yang duduk nih muqallid apa enggak? Ini yang ikut ngaji nih. Ya, anggaplah kita baru belajar. Termasuk muqallid apa enggak? Orang yang mendapat petunjuk dari guru enggak termasuk muqallid. Tuh dia. Iya. Orang yang mendapat petunjuk dari guru enggak termasuk muqallid. Yang muqallid itu yang enggak mau ngaji. Enggak dapat petunjuk dari guru. Makanya kan selalu saya sampaikan, ngaji aja, Wak. Paham nggak paham urusan nanti. Yang penting awak ngaji, dapat petunjuk guru, lepas status muqallid tuh. Jelas? Jangan malas ngaji. Ngaji. Urusan paham nggak paham nanti. Yang penting lepas dulu statusnya sebagai muqallid. Nah, jadi orang yang mendapat petunjuk guru itu nggak termasuk muqallid lagi. Karena kan dia sudah berupaya untuk memantapkan jazmunya. Dengan apa? Mendengar penjelasan guru. Beda sama orang yang malam ini duduk di warung kopi, nggak ngaji. Memang nggak mau ngaji tauhid lah. Ya, itu yang dimaksud dengan muqallid yang imannya diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan muqallid kafir, ada yang mengatakan muqallid mukmin asi. Ya, siapa muqallid itu? Yang nggak mau ngaji tauhid. Itu yang iman mereka diperdebatkan. Tapi kalau kita yang memang udah sering ngaji tauhid,
Ya, walau kadang kita nggak paham, yang penting kita udah dapat petunjuk guru, kita nggak muqallid lagi namanya. Ya, jadi beda. Orang yang mendapat petunjuk guru statusnya bukan muqallid lagi. Ya, nah jadi kan kita berpikir, oh yang penting ngaji. Ya, kalau udah ngaji, paham nggak paham, ya udah yang penting bukan muqallid lagi awak. Jadi iman awak nih nggak didebatkan oleh ulama. Nah, jelas ya kira-kira ya. Biasa kalau ngaji tauhid kan sikit-sikit kafir awak bilang. Iya. Iya kan? Nggak mau ngaji tauhid, kafir gitu ya Pak Isa ya. Waduh, sedih kali. Nggak gitu. Guru kita ngejelasinnya nggak gitu. Tak sah wudu. Ya, ada di sini nanti ya. Orang yang muqallid, yang taklid dianggap wuduknya enggak sah. Nanti di kitab ini ketemu. Ya. Kenapa wuduknya enggak sah? Imannya belum sah. Karena syarat sahnya iman ya, dia harus makrifat menurut qala ba'duhum tadi. Iya, kalau ketemu. Tapi ingat, yang muqallid itu orang yang enggak ngaji. Kalau selagi mau ngaji, ya, maka dia enggak masuk muqallid lagi. Nah, aman enggak kita yang hadir sekarang nih? Aman. Tapi juga jangan cuma sekali aja, kan gitu ya. Nah, kalau bisa sampai khatam ya. Entah kitabnya duluan khatam, entah awak yang dulu khatam. Yang penting ngaji. Tak siap-siap ya. Wallahu alam bisawab. Dah cukuplah tuh. Ya. Nanti disambung wa zahaba ilahi Ibnul Arabi.